Sebelum kita memasangkan plat, kita buka dulu bagian dari pengunci mal ini. Kita tidak usah merubah ini, kita rapikan saja yang bagian bergelombang karena ini sudah ada ukurannya sendiri. Kita buat mika untuk pelindung dari tembaganya. Kita bagi dua. Kita pasangkan seperti ini. Hati-hati jangan sampai terkena tembaganya, yang akan mengakibatkan goresan. Kita masukkan, kemudian kita tarik sekuat mungkin, kemudian kita tekuk. Nah, untuk yang model ini memang sangat cepat spoolnya, lamanya hanya pada teknik sulamnya. Untuk finishingnya sangat cepat karena tidak memerlukan lem. Tarik sekuat tenaga, kemudian kita lepaskan di sini, kita kunci, kemudian kita rekatkan lagi, kita tata lagi dengan tang cucut atau tang lancip. Oke, seperti ini terlihat. Kalau biasanya saya yang menggunakan penjepit seperti ini tidak saya lem, karena dari jepitan itu sudah kuat. Kita lakukan seperti yang sampingnya, perlakuannya sama. Hati-hati memasukkannya. Yang mengkilap saya taruh di luar karena ini untuk mempermudah pengkondisian. Untuk mengkilap atau buramnya terserah di luar atau di dalam, terserah masing-masing individu. Sambil kita cek di sini apakah nanti menyentuh rotornya atau tidak. Kalau sudah tidak menyentuh berarti sudah aman. Inilah hasil spool stator dengan metode sulam untuk stator blender. Kita akan coba dulu blender ini, kita rakit dulu meskipun ada indikasi bushingnya di sini sudah oblak. Saya mencoba ini hanya untuk melihat apakah angkernya atau rotornya itu normal. Kita rakit dulu. Mudah saja merakitnya karena ini tadi tidak saya lepas, langsung saja kita rakit. Seperti ini, tidak ada yang menyentuh dari tepi-tepinya, aman. Kemudian kita pasangkan lagi. Di sini juga aman. Isolator ini tidak menghalangi tempat bushing ke stator.
Nah, ini yang oblak, kita akan coba dulu kita lepas kipasnya. Nah, ini memang agak ada yang kurang lancar karena memang bosing yang atasnya sudah bermasalah. Kita beri pelumas sedikit karena sepertinya tidak memungkinkan kalau tidak diberi pelumas. Sedikit saja, yang penting dia lancar. Kemudian kita pasangkan brostelnya atau karbon brushnya, kita pasang. Lekuan di karbon brush ini kita pasang sesuai lekuannya, karena ini lekuannya terkena kolektor. Kita ambil random saja. Kalau yang tidak ada tutupnya ini seperti ini, bisa menggunakan obeng plus atau yang rata. Kalau obeng plus itu enaknya nanti di cekungan ini bisa kita masukkan penguncinya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu sudah mengunci. Kemudian pengunci yang satunya tetap sama arahnya. Kita ambil acak. Ini saya memposisikan yang merah ini ke karbon brush. Kemudian yang hijau untuk sumber arusnya. Kita akan melakukan tes dulu. Kita coba lihat nanti apakah dia berputar dengan bagus atau terbalik atau tidak. Saya berani memegang seperti ini dengan asumsi bahwa email ini terisolasi dengan stator. Asalkan angkernya tidak bocor, maka kita pegang seperti ini aman. Atau kalau kita ragu-ragu, kita bisa menggunakan alas dari Mika untuk memegangnya. Kita coba sebentar saja, kita lihat bagaimana hasil putarnya. Angkernya yang sudah short ataukah memang dari bushingnya yang sudah oblak seperti ini. Oblaknya ini betul-betul parah, sehingga kita harus mengganti bushingnya dulu untuk melihat hasilnya. Ternyata tidak bisa kalau tidak diganti bushingnya terlebih dahulu. Asnya tidak begitu rusak sebenarnya. Dan ini sangat oblak sekali. Kita akan mencoba melakukan pemasangan pada angker blender chopper ini. Kemarin kita telah melakukan 10 ulang pada statornya seperti ini. Kemudian kita akan mengganti bagian bushingnya yang sudah oblak. Kita ganti dulu. Kita akan coba mengeluarkan secara manual. Kita berhasil mengeluarkannya, kemudian kita akan coba memasang penggantinya. Sudah terpasang, kita akan mencoba memasangnya dan melihat hasilnya bagaimana. Kita pasang dulu bagian bawah. Sebelumnya kita tetesi oli dulu. Kemudian bagian atas kita tetesi oli juga.
putarannya sudah betul, angkernya tidak terbakar, tetapi busingnya yang baru saja kita pasang itu ikut berputar. Kita akan membetulkannya dulu sampai ini selesai, kemudian nanti kita coba pasang lagi. Setelah dilakukan pembenahan, kita akan mencobanya sekali lagi. Semoga ini sesuai dengan harapan, busingnya tidak ikut berputar dan berjalan sesuai dengan rencana. Oke, sesuai dengan rencana dan berjalan dengan baik. Angkernya tidak terbakar. Kita akan melakukan pembenahan sedikit. Kita memasang kipasnya. Kemudian tempat brosel ini kita rapikan. Ternyata baut-baut ini masih bisa dibersihkan. Kita gunakan lagi saja. Sudah kuat, kita lakukan penyambungan pada beberapa tempat. Yang pertama ini kita coba membuka klemnya, apakah bisa digunakan lagi. Sepertinya tidak bisa, nanti kita tidak usah menggunakan klem, kita langsungkan saja. Kemudian kita tutup bagian bawahnya. Belum selesai pemasangan baut, kita coba dulu. Ingat, pemasangan ini berlawanan arah dengan arah putaran aslinya. Arah putaran aslinya nanti kalau untuk melepas, kalau untuk memasang itu berlawanan arah dengan putaran ketika digunakan. Kita coba dulu, semoga bisa berjalan dengan baik. Kok ada yang berbau? Coba kita lihat dulu. Atau mungkin pada saklar ini yang berbau. Coba kita lepas dulu. Nanti kalau tidak memungkinkan, kita langsungkan saja sehingga tidak menghambat jalannya mesin ini. Kita coba cek. Ternyata memang saklarnya ini sudah ngefong, mungkin terkena air. Oke, positif, kita langsungkan saja. Ini kita ambilkan dari sini langsung, jadi nanti kita langsungkan ke sini. Kemudian kita coba lagi.